kalau kembali ke sini, kalau tidak dasarnya agama, wahyu tadi, maka orang mestinya mendasarkan pada tadi prinsip kejujuran, tidak merugikan orang dan adil. Cukup untuk membuat namanya human law. Dengan apa? Kesepakatan. Nah, kalau kita bandingkan ada hukum yang berdasarkan wahyu, karena tidak boleh membuat hukum-hukum sendiri kecuali harus merefer benar dan salah dilihat di wahyu. Nah, kalau kita dalam sistem sekuler itu orang boleh membuat hukum sendiri, maka pemimpin yang berkuasa dia akan bercenderung melakukan abuse of power. Itu yang saya katakan, hukum yang dibikin itu justru untuk apa? Melegitimasi kekuasaannya. Iya. Jadi kalau ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh rakyat biasa, harus ada pemimpin. Nah, ini salah satu perspektifnya hukum. Jadi hukum itu tidak boleh dilakukan oleh sendiri-sendiri. Itu namanya main hakim. Main sendiri. Ah, ini kebetulan ada ahli hukum di sini. Jadi saya mau tanya ini, bagaimana sih relasi sebuah hukum dengan kepemimpinan? Apakah hukum itu bisa mengarahkan atau berpengaruh positif terhadap sebuah kepemimpinan, baik dari perspektif hukumnya apa maupun dalam konteks pelaksanaannya? Ya, kembali ke model suatu masyarakat. Apakah itu masyarakat religius atau masyarakat yang sekuler? Kalau di masyarakat religius, taruhlah kita sebut Islam, itu hukum kan sudah ada. Tidak perlu bikin. Tidak perlu bikin, tinggal melakukan istinbat. Ya. Betul kan? Wah. Tinggal melakukan penggalian, kemudian menetapkan. Betul ini kan? Jadi ahli hukum Islam lagi nih. Aku kan niru-niru Labib. Oke. Saya sering dengar gitu ya. Oh begitu ya. Betul. Dulu saya juga nggak mikir. Lu masa hukum kok sudah ada gimana tuh? Lu lah Allah sudah menetapkan, paling nggak kan sumber hukumnya. Sumber hukumnya sudah ada. Sumber hukumnya Quran, hadis sudah ada. Baru nanti kan kalau misalnya ingin ditetapkan, saya juga mikir juga. Terus kalau sudah ada, bagaimana itu kemudian ditetapkan? Nah, saya kemudian lihat contoh misalnya Aceh. Kita sumber hukumnya Quran dan hadis, salah satunya itu ya, duanya itu ya. Dua. Ada ijma dan juga dan qiyas. Syar'i. Tapi di Aceh itu ada konun, ada undang-undang tetap ada. Betul ya Mas Azam ya? Wah, ini konun. Ahli hukum juga beliau itu. Sebelahnya adalah ahli ahli jin. Mas Edi ya. Mas Edi, yang Mas Azam sekarang masih ngurusi ya persoalan, kalau saya sebut ya gaya kepemimpinan yang bengis. Bengis ya, soal kanjuruhan. Soal kanjuruhan ini beliau yang mendampingi, betul ya Mas Azam? Mendampingi warga masyarakat sana yang ingin ada keadilan. Karena apa? Persoalan ini juga persoalan kepemimpinan, jangan dikira tidak. Iya. Nah, malah soal otopsinya dilarang. Itu kan aneh gitu loh. Ini kan gaya-gaya kepemimpinan yang otoriter, ya, ortodok, otoriter, mau menang sendiri karena apa? Semua sudah kadung diberikan kepadanya tanpa ada kontrol gitu ya. Bahkan pengontrolnya itu angkat tangan gitu. Nah, wes remuk tadi itu. Kalau eksekutif sudah dikasih kekuasaan yang full, apalagi yang memberikan itu lalu bersekongkol, ambiar itu. Ya pasti ambiar. Jadi kembali ke tadi, kalau sudah hukum itu sudah ada, berarti kan pemimpin itu tinggal mengikuti tadi. Ustadz Habib sudah mengatakan dasarnya pada wahyu tadi. Pada hukum yang sudah ditetapkan, sudah ada. Tinggal mengikuti. Sedangkan kalau misalnya ada ya kekosongan-kekosongan hukum, ya tinggal kita melakukan namanya apa itu? Istihad. Tapi waktu itu saya agak ngeri juga sih, istihad itu ternyata bisa dilakukan siapapun. Termasuk hakim yang sedang memutus perkara. Dia bilang, kalau saya putuskan ini keliru, saya sudah melakukan istihad. Saya dapat satu, apa namanya? Lu kok semua orang bisa melakukan istihad? Kan tidak bisa sembarangan begitu gitu loh. Ini ya kadang-kadang dianggap enteng ya melakukan istihad itu. Nah, jadi ketika itu sistem itu religius dengan
sudah ada hukumnya, tinggal menetapkan saja, mestinya pemimpin tinggal mengikuti. Sekaligus apa? Diikuti sekaligus menegakkan. Tetapi di sekuler, hukum itu kan merupakan kesepakatan. Dasarnya apa? Demokrasi. Orang mengatakan, apa itu demokrasi? Demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Katanya begitu. Itu pun kalau konsisten loh ini. Itu sudah paling tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Tapi enggak, ini bukan by the people, of the people, for the people, tapi apa? By company. By korporasi. Of korporasi, ya, atau oligarki. Dari oligarki untuk oligarki. For. Ya, dari oleh dan untuk oligarki. Jadi saya kembali ke tadi, kalau masyarakatnya sekuler, taruhlah dengan sistem demokrasi, itu kan yang dipakai adalah angka-angka. Jadi ukuran kebenaran tidak ada, sehingga hukum yang ditetapkan juga berdasarkan kesepakatan, konsensus. Ya, pernah ada yang mengatakan, loh terus dasarnya membuat hukum itu apa? Nah, betul. Nah, dasar membuat hukum ini saya merujuk ya pendapatnya dari namanya Thomas Aquinas. Nanti Mas Kurnia jangan ngenyek saya ya, ini lagi-lagi ini orang sono yang dirujuk. Tapi saya ingin ambil hikmahnya di sini. Hukum yang ditetapkan manusia, itu human law, itu sebenarnya di atasnya ada grade, yang di atasnya ada divine law and natural law. Jadi ada hukum agama, taruhlah begitu ya, kitab-kitab suci, dan juga hukum alam. Hukum alam itu berarti bagi orang yang tidak beragama kan mikirnya dasarnya hukum alam, yaitu hukum yang dilekatkan pada ciptaan Tuhan. Kalau saya ikuti pendapatnya dari Ulpianus, itu ada 3, yaitu honeste vivere, alterum non laedere, sum quique tribuere. Ini bukan bahasa Arab ya ini. Aku raiso bahasa Arab ya, Mas. Terjemahkan ini. Ini bahasa Latin ya. Honeste vivere itu to be honest in your life. Jadi jujur dalam kehidupan. Itu dasarnya katanya itu ya. Kalau nggak beragama, dasarnya ini. Yang kedua, alterum non laedere, tidak merugikan orang lain. Lalu yang ketiga, sum quique tribuere, yaitu apa? Memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Jujur, tidak merugikan orang lain, dan berikan orang lain apa yang menjadi haknya. Itu dasar kalau misalnya orang tidak mendasarkan pada agama. Nah, jadi kalau kembali ke sini, kalau tidak dasarnya agama, wahyu tadi, maka orang mestinya mendasarkan pada tadi prinsip kejujuran, tidak merugikan orang dan adil. Cukup untuk membuat namanya human law. Dengan apa? Kesepakatan. Nah, kalau kita bandingkan ada hukum yang berdasarkan wahyu, karena tidak boleh membuat hukum-hukum sendiri kecuali harus merefer benar dan salah dilihat di wahyu. Nah, kalau kita dalam sistem sekuler itu orang boleh membuat hukum sendiri, maka pemimpin yang berkuasa dia akan bercenderung melakukan abuse of power. Itu yang saya katakan, hukum yang dibikin itu justru untuk apa? Melegitimasi kekuasaannya. Jadi bagaimana kekuasaan itu tetap langgeng gitu kan, termasuk misalnya yang kemarin cukup heboh itu kan persoalan presidential threshold 20%. Itu muncul di tahun 2017 dengan Undang-Undang Pemilu nomor 7. Itu rezimnya siapa? Itu. Jadi kadang-kadang rezim itu, saya katakan rezim legislator itu antara DPR dengan presiden punya persekongkolan. Ya saya katakan itu ini mafia hukum. Kalau terjadi mafia hukum antara presiden, DPR, nanti MK gitu ya, itu sudah satu paket itu. Ujungnya di MK. Ujungnya di MK kan nanti. MK kan kalau diprotes PT 20%, maksudnya untuk bisa mengajukan calon presiden harus punya presidential threshold itu 20%. Kalau enggak itu enggak bisa. Itu udah digugat terus sampai berapa kali, tapi putusan MK selalu apa? Open legal policy. Itu adalah kewenangan presiden dan DPR. Sementara presiden dan DPR maunya apa? 20%. Sampai kiamat nggak bisa diubah. Jadi kalau orang punya kekuasaan cenderung membuat hukum yang menguntungkan bagi rezim yang sedang berkuasa. Oleh karena memang butuh undang-undang atau hukum yang tidak dibikin-bikin. Nah, jadi memang begitu, dibikin-bikin. Dalam arti kalau menurut teori ini sebenarnya ketika undang-undang itu dipakai oleh pemimpin
untuk melaksanakan itu, untuk mempertahankan kekuasaan itu adalah sebenarnya itu negara hukum yang paling tipis. Nah, nanti kalau terkait dengan itu apa? Ya kita bisa lihat, saya kenalkan namanya industri hukum itu, dan juga disinggung oleh Pak Mahfud MD. Bagaimana sesuatu yang benar disalahkan, yang salah bisa dibenarkan, pasal bisa dicari, orang yang nggak bersalah bisa dicari-cari pasal berlapis-lapis-lapis, sehingga Bang Mulyadi ini bisa Baik, mungkin kita tahan dulu sebentar, Prof. Ini. Ya gitu ya, ini contohnya ada nih yang di depan beliau ini. Saya turut prihatin Bang Mulyadi ya. Bang Edi Mulyadi ini juga saya kira akibat dari, kalau saya perspektif saya, itu sistem kepemimpinan yang bukan pemimpin yang benevolent. Benevolent itu sebenarnya negara tapi di situ ada pemimpinnya. Ya. Pemimpin benevolent adalah pemimpin yang pemurah, murah hati, baik hati kepada rakyatnya. Jadi ini anak ngomong ya sikat terus sikat. Nah, nanti penjara itu bukan aja 214%, 300%, artinya huniannya bisa 3 kali lipat. Nanti kita bisa bangun lagi, Bro. Iya, tapi begini, begini loh, kita kok katanya dulu kita mengikuti hukum Belanda kan, Mas? Pemimpin-pemimpin kita mengikuti hukum Belanda. Belanda itu sekarang posisinya penjaranya sudah kosong, sudah disewakan ke negara lain. Kenapa? Karena tidak semua yang bersalah mesti masuk penjara, mesti harus dihukum. Apa? Dimaafkan, diganti rugi. Maka kan ada upaya supaya begini, yang misalnya ada pernyataan kurang lengkap atau pernyataan bohong atau hoax itu jangan dipidana, tapi cukup apa? Ganti rugi atau didenda. Cukup. Nah, kalau semuanya masuk penjara, tadi saya katakan kita mengikuti Belanda sudah berubah macam itu, kita masih seolah-olah menghadapi negara dengan rakyat itu seolah-olah penjajah dengan yang dijajah. Baik, mungkin tahan dulu, Prof.